Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada abad ke-15, Raja Minangkabau yang sudah tua renta memberi wasiat pada putranya, melalui sebuah kotak berisi kitab. Raja berpesan, kotak itu tak boleh dibuka sebelum dia meninggal dunia. Setelah beberapa waktu berlalu, Sultan Minangkabau yang telah tua itu mangkat, kotak yang berisi kitab itu dibuka oleh putranya Sultan Mahmud. Tapi ternyata kitab itu tidak bisa dibaca. Kemudian Sultan Mahmud meminta orang-orang pandai di kerajaan untuk membacakan kitab itu, namun tak ada seorang pun yang bisa. Galau karena belum mampu menjalankan perintah sang ayah, Sultan Mahmud terus berdoa pada Yang Kuasa. Tak lama kemudian, ia mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya dikatakan bahwa orang yang bisa menerjemahkan kitab itu adalah mereka yang tinggal di sebelah timur Kesultanan Minangkabau. Setelah melakukan persiapan, berangkatlah Sultan Mahmud dengan berlayar ke arah timur. Sampailah Sultan Mahmud di Kesultanan Banten, lalu ia menunjukkan kitab tersebut, namun tidak ada orang yang bisa menerjemahkan isinya. Hal yang sama pun ia alami saat berada di Kesultanan Cirebon. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan ke arah timur. Tapi malang, di tengah jalan kapal mereka dihantam badai dan tenggelam. Beruntung, Sultan Mahmud dan patihnya berhasil selamat dan terdampar di tepi Laut Bonang. Setelah tersadar, Sultan Mahmud bertemu dengan seseorang yang sedang mencari ikan. Kepada pencari ikan ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Sang nelayan tersebut kemudian menyarankan mereka bertemu seorang yang pandai bernama Sunan Bonang. Bahkan nelayan itu mengantar langsung Sultan Mahmud ke kediaman Sunan Bonang. Setelah itu ia pamit Sultan Mahmud tanpa mengenalkan nama. Sesampainya di depan rumah Sunan Bonang, Sultan Mahmud ragu apakah rumah itu benar kediaman Sunan Bonang. Karena dari depan rumah itu terlihat jelek. Namun setelah dibujuk oleh sang patih, ia pun masuk ke rumah tersebut. Setelah mengucapkan salam, Sultan Mahmud dan patihnya dipersilahkan untuk masuk oleh tuan rumah yang tak lain adalah Sunan Bonang. Saat melangkahkan kakinya ke dalam, sang Sultan merasa takjub. Ia melihat keindahan di dalam rumah itu menyamai keindahan kerajaan Minangkabau, bahkan lebih bagus. Kepada Sunan Bonang, Sultan Mahmud menceritakan maksud tujuannya berlayar ke timur hingga akhirnya bisa berada di tempat itu. Termasuk cerita soal kitab warisan yang hilang itu dan juga musibah yang mereka alami di tengah laut. Setelah mendengar cerita dari Sultan, Sunan Bonang menunjukkan sesuatu dan bertanya apakah betul itu kitab yang dimaksud. Dengan rasa heran dan tidak percaya, Sultan Mahmud mengiyakan dan bertanya bagaimana benda itu bisa sampai ke tangan Sunan Bonang. Sunan Bonang bercerita kalau orang yang mencari ikan itu adalah dirinya sendiri dan di saat itulah ia menemukan kitab tersebut lalu dibawa pulang. Dengan bantuan Sunan Bonang, kitab itu berhasil diterjemahkan dan dipelajari isinya oleh Sultan Mahmud. Kemudian Sunan Bonang membawa muridnya itu ke tengah hutan untuk bertapa. Di tempat itulah Sultan Mahmud ditinggal sendiri oleh Sunan Bonang. Sebelum pergi, Sunan Bonang menanam 2 buah biji asem dan berpesan agar Sultan Mahmud tidak boleh pergi sebelum ia kembali. Waktu berlalu, Sunan Bonang kembali menemui Sultan Mahmud. Pada saat itu biji asem telah tumbuh besar dan berbuah. Tapi anehnya Sultan hanya merasa ditinggal hanya sekitar 5 jam. Selesai bertapa, Sultan Mahmud diperintahkan untuk kembali ke Minangkabau. Tetapi Sultan Mahmud menolak karena merasa betah tinggal di Bonang. Selanjutnya sang patih diperintahkan untuk menjemput istri Sultan bernama Siti Aisyah untuk mendampingi suaminya hingga akhir hayatnya. Setelah meninggal dunia, Sultan Mahmud beserta istrinya dimakamkan berdampingan di dekat pertapaan di antara kedua pohon asem yang saat ini dikenal dengan nama Jejeruk.
Semasa hidupnya di tanah Jawa, Sultan Mahmud juga dikenal dengan nama Mbah Jejeruk. Cerita itu dituturkan oleh Mbah Ahmad, sang juru kunci makam. Bahkan hingga kini warga setempat sangat menghormati situs tersebut. Konon pengunjung situs tersebut tidak boleh mengganggu tanaman dan lingkungan. Dan untuk perempuan yang sedang datang bulan, tidak diperkenankan untuk naik dan masuk di lokasi makam Mbah Jejeruk. Mbah Sultan Mahmud atau Mbah Jejeruk terletak di wilayah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kisah ini kami kutip dari website perhutani.co.id. Nah, bagaimana menurut sedulur jejak lakon mengenai kisah tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.